Di video kali ini saya akan coba untuk share kelebihan dan kekurangan dari Pio 3 kebutuhannya buat affiliate. Apa sih perbandingannya dengan Kling AI dan Runway? Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita nemu bug? Salah satunya suara nggak muncul sampai hasil gambarnya tidak akurat. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini itu lebih ke menjelaskan bagaimana caranya kita mengatasi bug yang kita dapati dari hasil kita mengikuti tutorial bikin konten affiliate UGC pakai Pio 3. Salah satunya mungkin teman-teman udah nonton video saya sebelumnya dan pasti punya problem yang sama. Problemnya apa bang? Dari suara yang gak muncul, suaranya masih bahasa Inggris, dan hasil gambarnya itu tidak akurat. Makanya kita akan bahas. Di sini ada 3 poin yang bakal saya bahas. Yang pertama, jelas kita akan bahas dulu kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya nanti, kalau misalkan teman-teman yang mau fokus sebagai affiliate pakai AI, mau di Runway, Kling AI, ataupun Pio 3 untuk investnya. Jadi uang itu pengen diinvestasikan kemana? Contohnya kayak gitu. Ya. Yang kedua, kita akan pastinya bahas tentang masalah bug suaranya. Itu harus kayak gimana kita atasinya. Dan yang ketiga, kita akan ngomongin tentang masalah kenapa hasil generate-nya itu tidak sesuai. Kita bahas dulu di poin yang pertama. Dan di sini saya akan langsung munculkan aja tabel sederhananya. Jadi kurang lebih tabelnya itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, saya dapat informasi seperti ini itu tidak asal-asalan, tapi saya riset dulu. Risetnya dari mana? Saya riset dari DeepMind, Google.com, udah jelas, dan lebih ke bagian halaman benchmark-nya. Jadi di halaman benchmark itu ada semacam modul. Kurang lebihnya itu berisi 5 halaman ataupun 5 pages, dan setelah saya coba baca-baca dan saya coba ambil sebuah kesimpulannya, saya dapat nih teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan dari Pio 3 ini. Nah, dari tabel ini saya nggak bakal bahas semuanya, karena terlalu panjang pastinya. Saya akan ambil 3 opsi aja. Yang pertama, kita akan ngomongin akurasi terhadap prompt, maksudnya kayak gimana, detail visualnya sampai ke motionnya. Nah, 3 poin itu adalah kebutuhan buat affiliate yang pakai Pio 3. Kita ngomongin dulu dari segi akurasi terhadap prompt-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini, akurasi terhadap prompt itu paling akurat, unggul di evaluasi human preference dalam mengikuti instruksi. Jadi di sini kalau misalkan kita bikin sebuah prompt, gambar dulu. Pasti kan kayak gitu ya. Kita pengen bikin konten affiliate pakai AI dan pengen gambarnya sama dengan produk. Itu nggak bisa dibikin langsung di Gemini, teman-teman ya. Harus kita bikin dulu di OpenAI. Dan itu saran saya. Dan udah banyak kebuktian kan, kalau misalkan kita bikin gambar pakai OpenAI, terus kita langsung convert ke Gemini, hasilnya itu nggak jauh beda. Nah, inilah kelebihan dari Pio 3 ini. Nah, yang membedakan adalah kalau misalkan banyak sekali motifnya, banyak sekali item, banyak sekali gambar, banyak sekali warna. Karena itu nggak bakal bisa dikasih hasil yang akurat oleh OpenAI. Baik juga di Gemini menurut saya pribadi. Tapi nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Contoh, sampai saat ini yang nggak bisa saya generate itu Mukna. Entah kenapa, itu selalu beda banget dan jauh banget. Apalagi dibuat langsung di ChatGPT untuk gambarnya. Tapi kalau misalkan kayak semacam produk-produk simple, contohnya kayak kaos seperti ini, teman-teman ya, ataupun hoodie, ataupun contohnya celana, ataupun dasar-dasar pun yang simple ya, itu bisa, masih bisa. Asalkan jangan banyak motif dan jangan banyak kayak semacam item-item yang lain, kayak gitu. Itu masih bisa aman dan masih bisa di-generate. Yang kedua, detail visualnya. Kalau misalkan detail visual ini, itu lebih realistis dan lebih detail. Kelebihan dari Pio 3 dibandingkan dengan Kling AI ataupun dari Runway. Masih tentang masalah prompt teman-teman ya. Jadi hasil gambar yang sudah kita generate dari ChatGPT, kita lempar langsung ke Pio 3, itu masih bisa realistis untuk hasilnya. Nah, kalau misalkan kita bikin ya teman-teman ya dari gambarnya itu prompt-nya dibuat dari OpenAI, terus kita langsung lempar ke Runway ataupun ke Kling AI, suka ada kayak semacam ngeblur ataupun kayak semacam warnanya itu aneh kayak gitu kan. Sering ngalamin lah teman-teman ya, yang suka pakai Kling AI ataupun suka pakai Runway. Alhasil nantinya malah jadi pecah. Tapi kalau misalkan di sini itu lebih realistis. Dan ini paling penting. Nah, Pio 3 itu punya kelebihan seperti itu. Yang ketiga, nah ini jelas ya, yang dibutuhkan oleh semua orang kalau misalnya kita generate video, baik yang buat produk ataupun yang non-produk. Stabilisasi, motion, ataupun transisinya. Di Pio 3, kelebihannya itu halus, sinematik, minim glitch, lebih baik dari Runway Gen 4 yang kadang jumpy, dan Kling AI yang kadang kaku. Bener kan? Pasti ngerasain lah teman-teman ya. Yang bikin konten affiliate pastinya. Kalau misalkan kita ambil gambar dari OpenAI yang sudah saya jelaskan di file UGC tersebut, teman-teman ya, itu kan sering saya update ya setiap minggunya. Itu kita ambil gambarnya, terus kita langsung kasih motionnya di Kling AI lah sebagai contoh. Nah, mungkin ada lah ya gerakan yang halusnya, tapi selalu ada gerakan kasarnya ataupun gerakan kakunya.
Kalau misalkan di Kling AI masih bisa lah kita atasi dan kita masih bisa pakai videonya. Tapi kalau misalkan pakai Runway yang harga per bulannya paling maksimal lah, unlimited ya, itu sampai 1.700.000-an, saya jamin itu nggak bakal bisa dapat hasil yang realistis ataupun bisa dibilangnya yang halus. Ini kebutuhannya buat affiliate ya, bukan kebutuhannya kayak semacam sinematik ataupun yang lain-lain. Karena saya udah ngalamin teman-teman ya. Saya udah berlangganan unlimited di Runway ketika saya coba untuk visualisasikan ya, si gambar yang ada di OpenAI itu hasilnya jauh banget, malah lebih kaku di Runway. Tapi kelebihan dari PO3 di sini adalah bisa halus. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, hasil video yang sudah saya buat pakai PO3 kebutuhannya buat affiliate itu benar-benar smooth banget, apalagi yang produk daster nggak ada kaku-kakunya. Jadi ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang mungkin pengen banget bikin konten affiliate yang gerakannya itu udah pasti nggak kaku dan hasil gambarnya itu bisa akurat. Nah inilah kelebihannya teman-temannya. Jadi untuk kebutuhan affiliate ini udah cocok. Nah ini kita ngomongin manisnya, kita nggak tahu kekurangannya apa dan kita akan bahas kekurangan dari PO3. Oke, kita ngomongin masalah kekurangannya ya. Jadi kekurangannya di sini tuh sebetulnya ada banyak. Oke, kita ngomongin masalah kekurangan. Jadi kurang lebih seperti ini tabel kekurangan dari PO3. Kita akan bahas beberapa poin aja teman-teman yang nggak usah banyak. Yang pertama dari aksesibilitasnya. Jadi PO3 udah pasti kalian rasain sendiri, itu nggak bisa diakses publik. Kita juga harus pakai VPN teman-teman ya. Dan ketika limitnya udah habis, kita harus bikin akun baru lagi, bikin akun baru lagi, bikin akun baru, itu susah seperti itu ya. Mungkin nanti kedepannya lelah juga ya. Terus selain itu juga harganya yang lumayan fantastis, $259 setahu saya ya. Mohon maaf kalau misalkan salah. Itu dapat 12 kredit dalam waktu 1 bulanan. Dan kalau misalkan kita generate menggunakan 100 kredit tersebut dan hasil motionnya itu jelek, itu masih dihitung. Jadi nggak bisa dikembalikan. Beda kalau misalkan sama Kling AI ya. Kalau Kling AI ada yang tidak sesuai dengan kebijakan, itu suka ada kayak semacam nggak muncul gambarnya, tapi kreditnya masih bisa dibalikan. Ataupun Runway masih bisa unlimited teman-teman ya. Kalau misalkan kita generate satu video dan hasilnya nge-glitch ataupun aneh, itu gak ada masalah sih. Kita masih bisa gunakan terus-terusan karena unlimited. Itu poin yang pertamanya. Terus selanjutnya di sini tentang konsisten karakternya. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan dan sebetulnya ini menjawab dari pertanyaan yang ketiga ataupun problem yang ketiga. Jadi, di PO3 versi beta ini masih susah mempertahankan karakter konsisten dalam scan panjang atau multi angle sama seperti Kling AI dan Runway. Nah, yang saya ambil kesimpulan dari scan panjang ini, contohnya kita bikin sebuah konsep storytelling ataupun soft selling yang dimana kita tekankan, kita kunci teman-teman ya, hasil dari videonya itu harus konsisten dari segi wajah. Tapi setelah kita coba cek, itu nggak bisa. Ya meskipun bisa sih teman-teman ya, hanya beberapa scan doang. Itu yang pertama. Yang kedua, suka ada bug. Bug ini kalau misalkan kita bikin, ya si video scan 1, scan 2, scan 3, scan 4, terserah lah itu, suka muncul kayak semacam subtitle di display videonya. Nah itu kan suka ada. Ataupun kayak semacam langsung nge-crop. Nah itu juga nge-bug teman-teman ya. Dan itu yang sulit untuk dikonsistenkan. Nah cara nge-picknya, kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti itu, kita udah bikin ya si videonya. Terus hasilnya kayak gitu. Nah kita ambil lagi si prompt-nya, kita copy, kita paste lagi, kita generate lagi. Nah biasanya itu di poin yang kedua ataupun hasil generate yang kedua, ketiga, keempat itu bisa langsung maksimal dan itu sudah saya rasakan sendiri. Nah jadi sebagai kesimpulannya teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan yang sudah saya lihat cuma satu sih masalahnya dari hasil konsistennya. Ini kalau misalnya kita mikir dari segi yang namanya kebutuhan teman-teman ya. Kebutuhan kalau misalnya kita bikin konten produk yang hasilnya pengen maksimal, ya ini problemnya ya. PO3 yang masih beta belum final ataupun belum bisa sepenuhnya. Atau dari segi harganya yang cukup lumayan mahal banget. Tapi dari segi kelebihannya udah lumayan cukup lah teman-teman ya. Apalagi buat bikin konten affiliate pakai AI. Nah jadi kalau misalkan kita pengen invest kira-kira kemana, apakah Runway, Kling AI ataupun PO3. Kalau buat saya pribadi, selagi ini masih beta teman-teman ya, mungkin saya akan coba untuk ambil yang gratisannya dulu. Ya, tetap fokusnya ke Kling AI karena di Kling AI juga udah lumayan bagus sebetulnya meskipun masih ada kaku. Tapi saya yakin sih ya, adanya Kling AI ini apalagi saingannya udah mulai banyak, mereka akan terus update biar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, nanti kalau misalkan PO3 ini tuh udah rilis penuhnya, udah final dan harganya dapat harga murah, udah pasti saya investnya itu ke sini. Karena dari segi kelebihan itu lumayan cukup puas banget buat saya pribadi, apalagi kebutuhannya buat jualan. Yang kedua, ini masalah suara ya. Semua pasti ngalamin suara tersebut yang kadang-kadang suka nge-glitch ataupun suaranya itu yang kadang-kadang nggak muncul, teman-teman ya. Dan menurut saya pribadi, kalau misalkan kebutuhannya buat affiliate, mending jangan pakai suara narator. Ya, meskipun bisa ya, meskipun bisa. Caranya gimana bang? Kalau misalkan bisa, kalian tinggal tambah aja di prompt-nya
add narator mail bahasa Indonesia. Itu pakai kurung, terus pakai titik 2, terus kasih deh teksnya seperti apa. Itu insya Allah bisa teman-teman ya. Tapi tetap aja suka ngebug. Nah, saran saya biar si hasil generate-nya itu tidak terbuang sia-sia, mending gak usah pakai narator. Ya mending langsung aja pakai background. Lebih baiknya seperti itu. Terus kita tinggal ngedubbing sendiri. Dan menurut saya itu yang paling rekomendasi. Dan itu paling aman juga teman-teman ya. Dan di situ juga mungkin teman-teman bisa belajar lah tentang masalah public speaking. Jadi jangan sepenuhnya full AI. Hasil generate yang tidak konsisten udah dijelasin tadi teman-teman ya. Kalau misalkan kekurangan dari Pio 3 ini untuk saat ini itu tidak bisa hasilnya akurat. Apalagi dengan scan panjang. Dan sudah saya coba jelaskan juga sama teman-teman. Kalau misalkan produk yang banyak sekali motif, banyak sekali warna, dan emang susah banget untuk dibentuknya, itu udah pasti susah banget juga divisualisasikannya. Coba deh kalau misalkan kalian gak percaya, mukena aja deh ya sebagai contoh. Mukena yang banyak motif ya meskipun cuma simple, itu susah banget. Kenapa? Karena di bagian itu ada kayak semacam opsi motif, ditambah lagi bagian tengah teman-temannya. Belum lagi di bagian rendahnya. Dan itu susah banget dibaca oleh AI. Jadi untuk bikin konten khusus untuk affiliate, diusahakan pakai produk-produk yang simple. Contohnya kaos, jaket, blazer. Dan semua produk yang masih masuk ke dalam kategori tersebut itu udah di-update juga teman-temannya di file saya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya kelebihan, kekurangan, dan cara pick suara kalau misalkan kita pengen bikin konten affiliate PIO 3. Dan kalau misalkan teman-teman kena limit, semua juga kena limit ya. Karena ini dikasih gratisan. Wajar lah teman-temannya gratisan. Kalau misalkan pengen yang lebih lama, ya kita harus berlangganan dan kita juga harus bermodal. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.